Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Permatasari, NIM 20462770 PT 08687 dari kelas ilmu reproduksi ternak C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reproduksi ternak. Sistem reproduksi ternak jantan terdiri dari alat reproduksi primer dan juga alat kelamin luar. Alat reproduksi primer terdiri dari gonad atau testis, yakni sepasang testis, saluran kelamin, yakni epididymis, ductus deferens, dan juga uretra, kelenjar kelamin tambahan atau biasa disebut granula aksesoria, terdiri dari kelenjar vesicularis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar bulbo-uretralis atau biasa disebut dengan kelenjar Kopferi. Alat kelamin luar terdiri dari penis dan juga praputium. Selanjutnya mengenai sistem reproduksi betina, terdiri dari organ bagian dalam dan juga organ bagian luar. Organ bagian dalam pada reproduksi betina terdiri dari ovarium, terdapat juga saluran reproduksi yakni oviduct atau tuba fallopi, uterus, dan juga vagina. Uterus sendiri terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama, uterus duplex, yang kedua, uterus bicornuate, yang ketiga, uterus simple, dan yang keempat, uterus bipartite. Organ bagian luar pada reproduksi betina terdiri dari vulva dan juga klitoris. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian dari encephalon yang membentuk dasar dan bagian dari dinding lateral ventrikel ketiga dari otak. Klasifikasi hormon yang berkaitan dengan reproduksi, itu terdapat hormon peptida dan hormon protein, yang kedua ada steroid. Sedangkan klasifikasi hormon yang berkaitan dengan reproduksi berdasarkan fungsinya terdiri dari primary hormon dan secondary hormon. Selanjutnya adalah hipofisis. Apa itu hipofisis? Hipofisis merupakan kelenjar yang berukuran kecil di otak yang berperan dalam memproduksi hormon-hormon penting dalam tubuh. Ya, hipofisis sendiri terdiri dari anterior lobe dan juga posterior lobe. Anterior lobe terbagi menjadi pars intermedia dan juga pars nervosa, sedangkan posterior lobe juga dibagi menjadi pars intermedia dan pars nervosa. Selanjutnya, apa sih hubungan dari hipotalamus, hipofisis, dan juga gonad? Kita bahas sebagai berikut ya. Hubungan hipotalamus, hipofisis, dan juga gonad. Hipotalamus akan melepaskan dan menghambat rangsangan menuju hipofisis yang menghasilkan hormon dengan bantuan sistematik target atau gonad. Terjadi mekanisme umpan balik hormon reproduksi pada hewan betina. Mekanisme sebagai berikut, yakni adanya rangsangan dari luar menuju hipotalamus, yakni terkhusus neurohipofisis dan adenohipofisis. Neurohipofisis ketika terjadi rangsangan akan menghasilkan hormon oksitosin untuk digunakan pada partus dan laktasi, serta juga menghasilkan hormon relaksin. Sedangkan adenohipofisis akan menghasilkan hormon FSH, LH, dan juga LTH. Ini yang berfungsi sebagai kelangsungan dalam kebuntingan dan juga pertumbuhan saluran reproduksi betina. Sedangkan mekanisme umpan balik pada hormon reproduksi jantan terjadi pada proses hipotalamus, kemudian adenohipofisis akan menghasilkan hormon FSH dan LH, kemudian testes dan tubulus semivirus untuk pembentukan sel Sertoli dan juga sel-sel Leydig untuk menghasilkan androgen binding protein, seperti itu. Selanjutnya ada istilah mengenai pubertas. Ternyata yang pubertas itu nggak cuma manusia ya, hewan juga mengalami pubertas seperti itu teman-teman. Apa itu sih pengertian dari pubertas? Pubertas merupakan suatu umur atau kondisi di mana organ-organ reproduksi mulai berfungsi sehingga perkembangbiakan dapat terjadi pada hewan tersebut. Ciri-ciri pubertas dari hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu pubertas pada hewan jantan dan juga betina. Itu memiliki ciri yang berbeda ya teman-teman. Pubertas pada hewan jantan itu ditandai dengan kesanggupannya dalam berkopulasi menghasilkan sperma. Jadi hewan tersebut sudah bisa menghasilkan sperma ya teman-teman. Kemudian pubertas pada hewan betina itu dicerminkan
dengan terjadinya estrus, kemudian terjadi ovulasi atau pembentukan sel telur. Dalam pubertas juga terdapat peran hormon yang berperan dalam pubertas, seperti itu teman-teman, yakni hormon gonadotropin dan juga hormon gonadal. Pubertas sendiri umumnya terjadi apabila berat dewasa tercapai dan pertumbuhan mulai menurun. Jadi ketika ternak berat dewasanya sudah tercapai, maka akan terjadi penurunan dalam kecepatan pertumbuhan, baik itu pertumbuhan dalam tubuh sekunder maupun tubuh tersier seperti teman-teman. Jadi mungkin itu penjelasan mengenai sistem reproduksi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.